Aduh, ini harus suci dari hadas dan najis. Berarti intinya harus punya wudu, kan? Yang jadi masalah di kita itu mayoritas mengikut madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i itu salah satu mubtilat atau hal yang membatalkan wudu itu apa? Bersentuhan kulit, yang mana keduanya, pertama keduanya ajnabi, yang keduanya dewasa, yang ketiga bersentuhannya langsung tanpa penghalang. Kalau bersentuhan kita dengan anak kecil itu tidak membatalkan, tapi bersentuhan orang lain bukan mahram tanpa penghalang dan keduanya sudah dewasa, maka itu hukumnya batal. Yang jadi masalah, selama kita proses tawaf itu tidak sesimpel yang dipikirkan. Gampang, kita tinggal menghindar aja, kita berkelompok, wanita berkelompok wanita, laki-laki berkelompok laki-laki. Tidak sesimpel itu, mas bro. Tidak. Tidak sesimpel itu. Tapi lumayan eta teh Bapak Ibu sekalian, tok boro tawafna pas kita masuk ke Masjidil Haram oge sok diaduai itu ya. Diaduai kaki, tangan. Kita tidak bisa menghindari sentuhan kulit. Tidak bisa menghindari sentuhan kulit. Diapik-apik ke moal. Daripada mundar mandir, aduh batal. KWC deui itu buat para jamaah abdi batal. Atau saat dieu bade ka jaman kaluar heula. Lami teh setengah jam karek muncul deui tos abdas. Mus batal deui. Tungguan. Ayo he teu ira beresna. Da moal beres-beres, moal. Masing seharian tawaf moal beres-beres. Karena pasti dah kan campur. Jadi sok batal. Nya wudu teh kumaha tuh? Ada dua. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i ada kil. Tahu kil? Kil teh ada pendapat dari ulama mazhab Syafi'i tapi kecil. Ari kil teh hanya pendapat. Aya kaul mutamad, kaul mutamad mah kaul yang banyak dan masyhur serta kuat, kita mutamad. Anu mutamad mah batal. Tapi ada kil, sebagian ulama yang menyatakan selama kita tidak menyentuh tapi tersentuh itu tidak batal. Jadi jangan teh menyentuh. Kalau yang menyentuh itu batal, yang menyentuhnya. Yang tersentuhnya nggak batal. Di madhab Syafi'i. Akan tetapi ada yang lebih aman. Yang lebih aman itu jika kita taklid kepada ulama lain. Ya. Nah, Imam Maliki itu menghukumi bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu hukumnya tidak batal selama tidak mengandung syahwat. Yang membatalkan itu tatkala bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan aya ser geulis geuning nu katoyel deh nyetrum, nah baru batal menurut Imam Maliki. Ada yang lebih aman, Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mah sama sekali aulamastungun nisa itu tafsirnya ialah menjima atau bersetubuh dengan perempuan. Jadi bersentuhan kulit itu tidak batal secara mutlak. Yang membatalkan itu ialah bersetubuh. Bersetubuh, ya, menurut Imam Hanafi ini lebih aman. Karena kalau Imam Maliki mah tetap batal kalau ada syahwat. Sama dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali batal kalau ada syahwat. Tapi Imam Hanafi mah mutlak tidak batal, sebab aulamastungun nisa dalam Al-Quran itu artinya ialah bersetubuh, bukan menyentuh. Jadi menyentuhnya itu majaz. Anda menyentuh istri Anda artinya menyetubuhi istri Anda, kan gitu menurut Imam Hanafi. Nah, jadi kita bisa bertaklid kepada Imam Hanafi. Akan tetapi jika kita mau tawaf dan bertaklid ke Imam Hanafi, maka wudunya pun harus wudu Imam Hanafi. Di madhab Syafi'i, coba saya bertanya, madhab Syafi'i, karena kalau kita berpindah taklid, intiqalul madhab, berpindah taklid madhab, itu ada beberapa kriteria. Jika tidak terpenuhi, maksudnya talfik. Talfik itu memilih yang enak-enaknya, itu tidak boleh. Kalau intiqalul madhab itu harus secara keseluruhan. Kalau kita mau tawaf dan dikarenakan tawafnya itu harus bersuci, mempunyai wudu, maka wudunya harus wudu Imam Hanafi. Wudu Imam Hanafi itu lebih simpel.
Karena apa? Karena rukun wudunya ada 4. Di Imam Syafi'i ada berapa rukun wudu? Ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai. Yang keempat mengusap sebagian kepala, sebagian saja. Yang kelima membasuh kaki sampai. Yang keenam tertib. Imam Syafi'i ada 6. Kalau Imam Hanafi lebih simpel, ada 4. Yang pertama membasuh tidak perlu niat. Niat hanya sunat di Imam Hanafi. Yang kedua membasuh tangan. Yang ketiga mengusap 1/4 kepala. Jadi ada lebihnya. Kalau Imam Syafi'i mah yang penting saulas oke. Sebagian namanya sebagian letik. Kalau Imam Hanafi mah 1/4 kepala. Jadi rada diluasan. Mun air teh mah set rada diulasan. 1/4 kepala. Berapa nih? Yang ketiga. Yang keempat mencuci kaki. Tidak wajib tertib. Bisa yang mana duluan? Bisa kaki duluan. Bisa tangan duluan. Itu wajib tertib. Itu Imam Hanafi ya. Jadi lebih enak Imam Hanafi. Misalkan saya mah ke Imam Maliki. Kalau Imam Maliki mah batal kalau ada syahwat. Ya, tapi saya tetap ke Imam Maliki. Kalau Imam Maliki itu lebih ribet lagi daripada Imam Syafi'i. Imam Maliki. Jadi Imam Maliki mah yang pertama plusnya dari Imam Syafi'i tambahnya. Yang pertama harus digosok-gosok anggota wudu itu. Jadi kalau membasuh wajah harus digosok-gosok. Tangan digosok-gosok, kaki digosok-gosok. Ya, kalau ini mau mengusapnya adalah seluruh kepala. Rambut diusap sadayana. Imam Maliki ya. Plus di samping harus tertib, harus mualat. Apa mualat? Kontinu, berkesinambungan. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi serta Imam Ahmad bin Hambal tidak wajib mualat. Bapak misalkan di WC itu membasuh wajah, kemudian disambung masuk lagi ke tempat ini, disambung langsung mencuci tangan, ngobrol lagi, ngobrol lagi, tidak mualat, tidak berkesinambungan, diselang-selang boleh. Tapi Imam Maliki mah tidak boleh, harus mualat, berkesinambungan. Selesai ini nyambung ke ini, selesai ini nyambung ke ini. Di samping harus tertib, harus berurutan, juga harus berkesinambungan. Lebih repot. Jadi kalau lebih enak gitunya. Kalau mau pindah madhab, mau pakai Imam Hanafi. Wudunya simpel, batalnya pun lebih simpel karena bersentuhan kulit itu mutlak tidak batal. Yang batal itu jima. Paham yang pertama? Yang kedua. Nah, kita akan memakai Imam Hanafi saja. Oke, memakai Imam Hanafi lebih simpel tanpa digosok-gosok. Kemudian kepalanya hanya 1/4. Jadi 1/4 hanya seperti Imam Syafi'i. Kita biasa kan, walaupun di Imam Syafi'i itu minimal itu sebagian kecil, set begitu naon, tapi kan kita sering nama set gitunya. Nah, jadi masih termasuk kebiasaan kita. Kalau mau tawaf gitunya,